Halo guys, balik lagi ya sama Afung. Masih ngebahas di topik yang sama, upgrade versus enchant. Ada yang bertanya bagaimana dengan biayanya bang? Jujur, itu pertanyaan bikin gua nggak bisa tidur hampir 2 hari nih. Pertanyaannya kenapa bisa bikin gua nggak tidur? Karena gua nggak ngerti cara ngitungnya gimana. Tapi gua menemukan satu hal yang menarik bahwa selama ini karakter kita itu di-record jadi selama kita ngelakuin apapun gitu ya, mau itu upgrade, enchant, refine, seluruh progres karakter kita itu ada dalam record dari yang ada di sini nih, Academy Handbook ya. Udah gitu kalian ke equipment, refine-nya itu ketahuan. Refine-nya itu sudah berapa lama sih? Dalam 159 hari gue udah melakukan 190 kali refine. Baik itu berhasil ataupun yang gagal, semua di record di sini. Bagaimana dengan enchant-nya? 353 kali enchant. Sekali lagi, baik yang gagal ataupun yang berhasil, semua ke record di sini. Batas recordnya ada di 1000. Oke, untuk enchant-nya 353. Lalu bagaimana dengan upgrade-nya? Ini yang buat gua sedikit tercengang sebetulnya. Upgrade-nya 744 kali. Wow ya, setengahnya adalah enchant. Jadi upgrade itu gua lakuin 744 kali, padahal enchant cuma 353 kali. Di sini gua menarik kesimpulan bahwa effort untuk upgrade itu jauh lebih banyak, 2 kali lipatnya loh. 744 versus 353. Lalu bagaimana dengan biayanya? Jujur sampai sekarang gue nggak ngerti caranya. Alasannya kenapa? Karena setiap awakening itu membutuhkan batunya yang berbeda. Kita lihat di sini upgrade awakening gue udah tier 3. Gue nggak tahu gagalnya gue itu ada di perjalanan menuju tier 3 atau perjalanan menuju tier 2 atau mungkin bahkan perjalanan menuju tier 1. Gagalnya ada di mana gue nggak tahu, karena setiap kegagalan itu menentukan biayanya juga. Karena kita tahu ya, gagal di awakening tier 1 itu akan jauh lebih murah dibandingkan gagal di awakening tier 3. Karena waktu awakening tier 1 lu butuh batunya paling cuma 2. Betul, kalau misalkan lu awakening tier 3 lu butuh batunya bisa 6, bisa 12. Untuk talisman seingat gue 12 batunya. Betul nggak? Nah, begitupun dengan enchant. Enchant perjalanan awakening tier 1 dengan perjalanan awakening tier 3 itu berbeda jumlah batunya. Otomatis kalau kegagalannya ada banyak di tier 3, otomatis ya jauh lebih besar biayanya. Dan kalau kegagalannya ada di perjalanan menuju awakening tier 1, itu ya memang jauh lebih murah biayanya. Jadi karena gue ngelihat hal ini gitu ya, sepertinya tidak bisa dihitung karena kita tidak bisa tahu kegagalan kita ada di progres yang mana nih. Tapi yang sudah pasti adalah dari sini kita bisa simpulkan bahwa upgrade itu jauh lebih besar jumlah kliknya. Jadi gue ngeklik 744 kali. Entah yang gagal atau yang berhasil semua masuk di sini. Sedangkan kalau enchant cuma setengahnya, 353 kali. Nah, kalau ada yang masih maksa gitu ya, bang masa nggak bisa dihitung? Memang nggak bisa, menurut gue nggak bisa dihitung. Tapi gue punya asumsi. Gue bisa membuat sebuah asumsi berapa besar sih yang gue habiskan untuk enchant. Sekali lagi, ini hanya sebatas obrolan mengenai asumsi biaya yang gue habiskan untuk enchant. Nggak valid ya, nggak valid. Kita lihat di sini, 159 hari. Berapa penghasilan rata-rata F2P dalam satu hari untuk menghasilkan sebuah kristal di luar kartu? Kita kesampingkan dulu kartu, kita bicara stamina yang dikonvert menjadi kristal. Itu rata-rata kita dapat 2000 stamina. Kita nggak usah bicara panjang lebar lah ya. Singkat kata, menurut gua satu orang itu bisa menghasilkan 100.000 kristal kalau staminanya, hasil life skillnya itu dijual semua.
stamina yang dikerjakan di life skill udah kayak gitu dijual semua. Kita bicara gardening aja ya. Kita bicara gardening 2000 stamina udah gitu kita jual. Pasaran berapa sekarang gardening kita tahu 100 ribuan lah ya. Nah, kita bisa dapat berapa dari 2000 stamina? Kita bisa dapat 100, betul? Kita kesampingkan dulu pajaknya biar gampang hitungnya. 100 tanaman kita jual harga 1000, berarti 100 ribu. Oke, nah berarti boleh nggak gue berasumsi 159 hari ini dikali 100 ribu, kita dapat 15.900.000 sekian. Anggap aja 16 juta. Nah, memang di situ nanti bakal ada tambahan kristal dari kartu, ada tambahan kristal dari event gitu ya. Oke, kita tambahin lagi 16 juta, kita tambahin lagi 50%-nya. Nah, 16 juta ditambah 8 juta. 16 juta totalnya adalah 24 juta. 24 juta untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ya progres semua gue ini. Total yang gue dapat tuh 24 juta. Gue bisa dengan 24 juta gue bisa menghasilkan upgrade tier 3, enchant-nya tier 3, refine-nya awakening 1. Banyak gagalnya di mana? Jangan tanya deh, gue nggak ngerti cara ngitungnya gimana. Yang pasti adalah upgrade itu 744 kali gue klik baru bisa masuk ke awakening 3. Dan untuk enchant gue cukup setengahnya dari upgrade. 353 kali gue klik gue masuk awakening enchant 3. Gue rasa sekian dulu videonya. Mudah-mudahan ini cukup memuaskan. Gue tahu tidak akan bisa memuaskan karena pertanyaan yang sesungguhnya berapa biayanya tidak bisa dijawab. Tapi kalau memang ada yang bisa jawab, gue pengen kenalan sama orang itu dan gue pengen ngobrol gimana caranya lo ngitung. Kalau memang lo nggak ngitung dari awal, gue rasa tidak akan mungkin bisa dihitung karena kita nggak tahu titik kegagalan kita ada di awakening berapa. Karena itu menentukan biaya. Oke, teman-teman semua, video ini upgrade versus enchant jadi video yang terakhir ya di YouTube gua karena pusing juga ternyata main MMO ya, tapi serunya di sinilah kita bermain MMO. Kita tuh nggak cuma sekedar main, tapi kita berpikir bagaimana untuk maju step by step gitu ya, untuk progress, untuk menjadi yang lebih baik untuk karakter kita. Thank you semua, selamat siang, bye.